Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kembali saya menjumpai Anda dan kita santai saja ya. Ini saya hanya ingin merespon dari beberapa video yang berseliweran di WhatsApp grup, yang mana isinya itu selain doktrin juga pengaburan sejarah. Satu diantaranya disampaikan oleh petinggi Rabithah Alawiyah ya, Habib Taufik. Kita coba simak. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Kalau kamu diajari fikih sama baik, insya Allah kiai model siapa, ketua organisasi apa, nggak usah diikuti. Wallahi kalau mau akan pada diku. Gawat kan? Pertama, bahwa Indonesia jadi merdeka, jadi seperti ini karena thariqahnya habaib. Bisa saja dalam pengertian thariqah ini ya jalan atau pola kehidupan atau perjuangan atau apapun yang berkaitan dengan habaib. Bagaimana bisa merdeka, bos? Baru saja melakukan perjuangan melawan kedoliman penjajah Belanda di Cilegon, di Banten, sudah dibilang gurur sama Habib Usman. Bagaimana? Ini bukan hanya sekedar persoalan melencengkan sejarah, menaikkan kelannya sendiri, tetapi juga ini ada anggapan bahwa orang-orang atau jemaahnya itu ya orang-orang bodoh, tidak mengerti sejarah, atau mungkin sudah tahu bahwa jemaahnya tidak akan melakukan perlawanan, tidak akan melakukan protes. Karena apa? Sudah terdoktrin bahwa mereka ini ada ahlul bait itu adalah suci, kan digambarkan seperti itu. Padahal tentang ahlul bait sendiri itu kan banyak versi, seperti yang sering kami ulas di sini. Dan yang maksumnya hanya Nabi, tidak ada kaitannya dengan ahlul bait, apalagi ahlul bait versi banyak orang. Tapi doktrin itu kan sangat kuat, sehingga apa yang dikatakan oleh seorang Habib umumnya dianggap benar oleh jemaahnya. Maka dengan mudah mengatakan seperti yang dikatakan tadi, tanpa disadari pada bagian belakangnya malah dengan mengatakan siapa yang mengajarkan kebencian, dia sendiri mengajak kita benci kepada kiai yang dianggap membenci. Bahkan ada ancaman di belakangnya, akan rusak, akan hancur apabila kita membenci habaib. Sekali lagi, selain ini bagian dari doktrin yang bisa saja menganggap jemaahnya itu adalah orang-orang yang tidak paham sejarah, orang-orang yang sudah menganggap mereka itu disucikan. Dan tentu saja ini berbahaya apabila berkelanjutan. Awalnya hal-hal seperti ini saya anggap tidak terlalu penting untuk dikupas, tapi nyatanya ketika saya bertemu banyak orang, tidak sedikit yang terpengaruh oleh video-video pendek seperti ini. Terlepas bagaimana video panjangnya, yang saya bahas di sini adalah video yang berseliweran itu. Panjangnya juga ada, tapi ya lebih menurut saya tidak terlalu penting untuk dibahas. Yang penting bagi kita adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, siapapun kita, dari mana asal orang tua kita, yang Allah takdirkan hidup, makan, minum, bahkan buang air kecil besar di negeri ini, ya semestinya kita meramut semua yang ada untuk kebaikan, bukan malah menaikkan satu klan kemudian merendahkan klan yang lain. Bicara mengatakan siapa yang membenci, padahal dirinya sudah menyebarkan bibit-bibit kebencian itu sendiri. Kalau kita berbicara konteks sejarah, ini agak serius sedikit ya. Bagaimana Indonesia bisa merdeka tanpa thariqah habaib yang dikatakan tadi? Pertama, bukan hanya Habib Usman kan, kita pernah membahas Habib Abdurrahman di Aceh. Anda bisa lacak dari sejumlah sumber. Walaupun terjadi berbagai versi, tetapi satu titik versi yang tidak bisa dihindari bahwa beliau kemudian menyerahkan diri dan mendapatkan imbalan seumur hidup. Apakah itu dilakukan oleh Cut Nyak? Apakah itu dilakukan oleh Tengku Umar, Cik Ditiru? Tidak kan? Memang ada juga dari pribumi Aceh yang melakukan pengkhianatan. Tetapi apakah dia juga mendapatkan ganjaran sebesar itu dari Belanda? Kita juga bisa melihat umpamanya diperdekat kepada
masa-masa Indonesia menjelang merdeka ketika Jepang sudah menguasai kita, mengalahkan Belanda, kemudian menguasai Hindia Belanda, lalu membentuk Dokuritsu Junbi Chosekai atau BPUPKI. Kita lihat siapa struktur pengurusnya di situ. Dari sejumlah buku, dari risalah BPUPKI dan PPKI, tidak ada satupun orang Habib. Ada memang klan dari Hadramaut, yaitu Abdurrahman Baswedan, kakek dari Pak Anies. Pak Anies yang baru diangkat jadi Imam Mahdi ya. Ay, baos. Ada memang ketercatatan dari Abdurrahman Baswedan, di mana beliau juga sebelumnya membuat Partai Arab Indonesia PAI yang juga dipotret dalam buku Sumpah Pemuda dan bukunya Mr. Hamid Al-Ghadri. Tetapi beliau tercatat di BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI beliau tidak tercatat. Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap beliau. Bagaimanapun saya bangga dan salut terhadap Pak Abdurrahman Baswedan dalam konteks ini, yang pada saat itu menurut buku Khairul Basri banyak orang yang ingin direkrut oleh Jepang. Kok Pak Abdurrahman Baswedan direkrut menjadi bagian dari BPUPKI? Berarti beliau tokoh. Di sini saya hormati beliau, walaupun kita juga tidak bisa menghindari catatan sejarah bahwa di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia beliau tidak ada. Yang ada malah satu orang Tionghoa. Di BPUPKI itu ada sekitar 4 orang Tionghoa ya. Di sini tidak membeda-bedakan ras, hanya saja kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Pak Taufik Assegaf sebagai pimpinan Rabithah Alawiyah. Menurut saya ini sangat berpengaruh kepada para pengikutnya, terutama juga kepada kaum-kaum yang tidak memahami sejarah. Dan yang harus diingat sekali lagi, penyampaian itu bukan hanya sekedar merusak sejarah, tetapi juga menganggap jemaahnya adalah orang-orang yang tidak paham sejarah. Apakah kita akan tenggelam dalam ketidakpahaman? Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, dengan segala kerendahan hati, dengan segala kedhaifan saya sangat berharap kepada Anda semua, kita semua, untuk menjadi manusia seutuhnya. Siapapun kita, dari manapun orang tua kita asal usulnya, kita sudah ditakdirkan menjadi bangsa Indonesia. Maka itu mari bangun negeri ini dan jangan satu sama lain saling menanam kebencian. Ada diskursus nasab, kita sikapi sebagai sebuah diskursus, bukan malah menjadi desas-desus. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah tetapkan hati kita untuk tetap mencintai negeri ini sepenuh hati. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.